warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi sistem gerak pada tumbuhan. Menurut kalian, apakah tumbuhan itu bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Apakah seperti gerakan kita? Bagian apa saja dari tumbuhan itu yang bergerak? Ayo sama-sama kita pikirkan. Perhatikan video berikut ini ya. Kalian perhatikan, ini tanaman apa? Iya, ini adalah tanaman putri malu. Ya, kita lihat saat tanaman putri malu ini disentuh, maka tanaman putri malu ini akan bergerak menutup. Apakah seperti itu yang disebut bergerak? Terus yang bergerak apa di tanaman putri malu itu? Daunnya. Apakah hanya daunnya saja yang bergerak pada tumbuhan itu? Mari kita pikirkan sama-sama. Gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Dan yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak endonom itu adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hidrilla. Jika kita amati tumbuhan hidrilla itu dengan menggunakan mikroskop, di sini tampak gambar seperti tembok yang ditutupi bintil-bintil warna hijau. Ini namanya adalah sitoplasma dari tumbuhan hidrilla. Sedangkan bintil-bintil warna hijau ini adalah sel hijau daunnya atau kloroplas. Jika kita amati lebih jeli, kloroplas ini bergerak berotasi. Lah, gerak rotasi kloroplas ini sebenarnya diakibatkan oleh pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Geraknya itu secara spontan berasal dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Itu namanya gerak endonom. Yang kedua itu adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air. Kalian perhatikan merekahnya buah polong-polongan saat sudah tua. Mengapa kalau sudah tua ini kok merekah? Karena saat buah polong-polongan ini sudah tua, terjadi perubahan kadar air dalam sel yang tidak merata. Akibatnya akan terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata pula, sehingga menyebabkan buah polong-polongan ini menjadi terbuka. Itu adalah gerak higroskopis. Selanjutnya adalah gerak esionom. Gerak esionom itu adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu karena kita sentuh rangsangan di lingkungan sekitar. Gerak esionom itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, kemudian gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi dari mana datangnya rangsang, maka tumbuhan itu akan bergerak mengikuti datangnya rangsang. Sedangkan yang kedua itu adalah gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Sedangkan gerak nasti itu adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dari manapun arah datangnya rangsang, maka tumbuhan itu tidak akan bergerak mengikuti
rangsangan tersebut. Gerak tropisme itu dibagi menjadi 5. Ada yang namanya fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak taksis itu dibagi menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Gerak nasti dibagi menjadi 4, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Foto itu cahaya, sehingga fototropisme itu adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, kalau kalian meletakkan tanaman di dekat jendela, maka gerak pertumbuhan tanaman tadi akan menuju ke jendela. Mengapa? Karena dia mencari dari mana arah datangnya rangsang. Itu gerak fototropisme. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Geo itu bumi, berarti gerak tropisme itu adalah geotropisme itu adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi. Ada geotropisme negatif dan ada geotropisme positif. Yang negatif itu jika geraknya menjauhi pusat bumi. Yang positif itu jika geraknya menuju pusat bumi. Gerak tropisme negatif itu contohnya gerak pertumbuhan batang itu selalu ke atas karena menjauhi pusat bumi. Itu namanya geotropisme negatif. Sedangkan akar itu pertumbuhannya bergerak ke bawah menuju pusat bumi. Bagaimanapun kalian tempatkan tanaman kalian, pasti batang itu ke atas, akar itu akan bergerak ke bawah. Yang selanjutnya itu adalah gerak hidrotropisme. Hidro itu air, sehingga hidrotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa sumber air. Contohnya, akar ini akan bergerak mencari di mana letaknya sumber air. Yang selanjutnya adalah gerak tikmotropisme. Tikmo itu artinya sentuhan. Berarti gerak tikmotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Contohnya adalah sulur tumbuhan. Jika sulur tumbuhan ini didekati oleh benda yang keras, misalkan kayu, maka secara otomatis sulur itu akan melilit kayu. Gerak selanjutnya ini namanya adalah kemotropisme. Kemo itu zat kimia. Sehingga kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Kita perhatikan di pot ini ada tanaman yang sebelah kiri diberi air, sebelah kanan diberi pupuk. Awalnya akarnya seperti ini. Setelah beberapa hari, maka pertumbuhan akar itu yang lebih banyak mengarah ke arah yang diberi zat kimia, yaitu pupuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak taksis. Gerak taksis tadi apa? Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis itu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Contohnya adalah
gerak kloroplas ke sisi sel. Kenapa kok bergerak ke sisi sel? Karena dia menuju arah cahaya. Yang selanjutnya, yang kedua, gerak taksis yang kedua itu namanya kemotaksis. Kemotaksis itu adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium di tumbuhan lumut atau tumbuhan paku-pakuan. Mengapa kok spermatozoid itu dapat bergerak ke archegonium? Dia itu bergerak karena tertarik oleh zat gula dan protein yang dihasilkan oleh archegonium tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak nasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti itu adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang berupa sentuhan. Nah, contohnya adalah apa ini? Betul, itu adalah daun putri malu. Dia bergerak karena diberi sentuhan. Gerak yang selanjutnya itu adalah gerak niktinasti atau yang disebut dengan gerak tidur. Gerak niktinasti itu adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh suasana malam hari atau gelap. Nah, ini contohnya. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ini adalah tanaman bunga turi. Bunga turi itu jika malam hari daunnya akan menutup atau tidur karena pengaruh suasana malam. Tapi kalau siang daun bunga turi akan membuka lagi. Ayo, tanaman apa lagi yang seperti bunga turi? Silakan dicari ya. Selanjutnya, fotonasti. Ingat, tadi foto itu apa? Foto itu adalah cahaya. Sehingga fotonasti itu adalah gerak nasti yang disebabkan karena rangsang berupa cahaya. Contohnya bunga cantik ini. Bunga apa ini? Ini adalah bunga pukul 4. Duh, kenapa kok disebut bunga pukul 4? Karena bunga ini biasanya mekar saat pukul 4 sore. Berarti bunga ini mekar karena pengaruh cahaya pada sore hari. Yang selanjutnya kita lihat yang namanya gerak termonasti. Termo itu suhu, berarti termonasti itu adalah gerak nasti yang disebabkan karena rangsangan berupa suhu. Contohnya adalah bunga yang cantik-cantik ini. Bunga apa ini? Tahu ini bunga apa? Ada di mana bunga ini? Adakah di Indonesia? Nah, bunga ini terdapat di negeri kincir angin Belanda. Apa namanya? Bunga tulip. Bunga tulip itu akan mekar pada musim semi. Musim semi itu kan suhunya hangat. Sehingga mekarnya bunga tulip itu karena dipengaruhi oleh suhu hangat saat musim semi. Demikian penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.